Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Sulistyo sebagai dosen pengampu mata kuliah dari Budaya Organisasi. Sebelumnya perkenalkan saya Saiful Rizal dengan NIM 220301210. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan fungsi budaya organisasi bagi suatu perusahaan. Nah, untuk materi pembahasannya sendiri ada 4. Yang pertama, peranan budaya organisasi dalam aktivitas organisasi. Yang kedua, fungsi budaya organisasi bagi karyawan. Yang ketiga, fungsi budaya organisasi bagi manajer atau pemimpin. Dan yang keempat, dampak budaya organisasi terhadap aktivitas organisasi. Untuk penjelasan yang pertama dari materi kami, yang pertama ada kenapa sih budaya organisasi itu penting bagi suatu perusahaan. Budaya organisasi memiliki peran sebagai perekat sosial yang mendekatkan antara anggota organisasi. Hal ini bertujuan adanya pemahaman yang sama tentang bagaimana anggota organisasi itu harus berperilaku. Kalau ditanya, budaya organisasi itu penting nggak sih buat perusahaan? Menurut saya pribadi, budaya organisasi itu memiliki peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan, karena budaya organisasi itu memiliki sifat yang memaksa. Jadi, setiap karyawan itu harus bisa mengikuti atau mematuhi setiap aturan yang ada di perusahaan tersebut dari segi budaya organisasinya. Karena budaya organisasi itu memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan. Dengan adanya budaya organisasi yang baik, sistem atau SOP yang ada di perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik. Dan bisa juga dengan budaya organisasi yang baik ini, setiap karyawan akan merasa nyaman dan menjadi loyal ke perusahaan tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada peranan budaya organisasi dalam aktivitas organisasi. Untuk yang pertama ada identitas organisasi. Budaya organisasi berisi satu set karakteristik yang melogiskan organisasi dan membedakannya dengan organisasi yang lain. Nah, jadi dengan ada identitas organisasi ini, semua orang pasti tahu apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari perusahaan tersebut. Dan juga setiap orang juga tahu apa saja sih yang diuntungkan dari perusahaan tersebut dan apa saja sih yang diuntungkan dari perusahaan sebelumnya. Nah, jadi identitas organisasi ini memiliki peran yang sangat krusial dari suatu perusahaan, karena identitas organisasi ini harus memiliki peranan supaya setiap orang itu tahu bahwa organisasi ini memiliki kelebihan yang sangat jauh dari pesaingnya. Mungkin untuk identitas organisasi ini yang harus ditonjolkan itu dari segi pelayanannya, dari segi produknya, dan juga dari segi etika dan attitude karyawannya. Baik, untuk yang kedua ada menyatukan organisasi. Dengan nilai-nilai dan kode etik budaya organisasi dapat menyatukan dan mengkoordinasikan anggota organisasi. Ketika akan masuk menjadi anggota organisasi, para pencalon organisasi mempunyai latar belakang budaya dan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, setiap para calon anggota organisasi yang akan melamar maupun yang menjadi karyawan baru di perusahaan tersebut pasti mempunyai budaya dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini peran pentingnya itu ada di posisi ketika waktu actuating. Nah, jadi di waktu actuating ini perusahaan itu harus menjelaskan apa saja yang ada dan harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi. Dan juga perusahaan juga harus menjelaskan apa saja pekerjaan yang harus dikerjakan oleh anggota organisasi yang baru tersebut. Nah, supaya dengan cara begitu setiap anggota baru dapat menyesuaikan diri atau menyatukan diri dengan organisasi dan juga cepat beradaptasi dengan organisasi. Nah, untuk pembahasan yang ketiga itu ada yang namanya reduksi konflik. Isi budaya mengembangkan kohesi sosial anggota organisasi yang mempunyai latar belakang yang berbeda
pola pikir, asumsi, dan filsafat organisasi yang sama, dan memperkecil perbedaan dan terjadinya konflik di antara anggota organisasi. Nah, untuk mengatasi reduksi konflik ini, posisi pemimpin itu memiliki peranan yang sangat krusial untuk mengatasinya. Dengan peran pemimpin secara langsung turun tangan untuk mengatasi konflik yang ada pada perusahaan itu pasti meminimalisir adanya turnover pada perusahaan tersebut. Nah, jadi dengan peran pemimpin ini, setiap karyawan yang ingin mengeluhkan apa saja yang dia inginkan kepada perusahaan dan apa saja yang tidak diinginkan oleh perusahaan, itu peran pemimpin ini harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi karyawan dan juga bisa memberikan solusi dan motivasi kepada karyawannya. Dengan cara seperti itu, seorang pemimpin itu bisa meminimalisir terjadinya reduksi konflik yang terjadi pada perusahaan. Nah, untuk yang keempat, ada komitmen. Budaya organisasi bukan saja menyatukan, tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota organisasi kepada organisasi dan kelompok kerjanya. Jadi, komitmen organisasi itu harus bisa menyatukan bagaimana cara setiap keinginan dari anggota organisasi tersebut, dan juga bisa memfasilitasi apa saja yang diinginkan dan apa saja yang dikeluhkan oleh setiap anggota organisasi. Nah, dan juga perusahaan juga harus berkomitmen bahwa dengan meningkatkan pelatihan mungkin, dengan cara meningkatkan pengembangannya mungkin. Nah, dengan begitu setiap anggota organisasi itu pasti merasa nyaman dan pasti di dalam dirinya juga pasti memiliki rasa komitmen terhadap perusahaan tersebut dan pasti juga akan memiliki rasa loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan dan tidak ingin juga untuk merugikan perusahaan. Dengan cara tersebut perusahaan itu bisa meningkatkan komitmen yang sangat tinggi dari anggota organisasinya. Nah, untuk pembahasan yang kelima itu ada reduksi ketidakpastian. Dalam mencapai tujuannya, organisasi menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan. Demikian juga aktivitas anggota organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi, setiap perusahaan pasti memiliki rasa ketidakpastian dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh, mungkin dari visi dan misinya. Pasti ada beberapa perusahaan itu yang memiliki visi dan misi, yaitu misinya ada yang misi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, pasti setiap perusahaan itu menilai apakah misi tersebut sesuai dengan visi yang akan dicapai oleh perusahaan. Tapi ketika misi itu berjalan dan ada rasa ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan alur dari jalannya perusahaan, itu pasti ada yang namanya untuk memperbaiki misi tersebut dan visi tersebut supaya ketidakpastian ini menjadi selaras dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, untuk pembahasan yang keenam, menciptakan konsistensi pada perusahaan. Budaya organisasi menciptakan konsistensi berpikir, berperilaku, dan merespon lingkungannya. Nah, untuk menciptakan konsistensi ini tetap berlanjut setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya. Pasti organisasi itu memiliki pola pikir bagaimana sih cara untuk meningkatkan konsistensi ini dan menciptakan konsistensi dan rasa nyaman kepada perusahaan. Nah, menurut saya untuk cara meningkatkan konsistensi ini perusahaan perlu untuk meningkatkan dari segi produknya, dari segi pelayanannya, dari segi responnya, dari segi perilaku dan sikapnya kepada customer.
dan bisa juga meningkatkan dari segi respon yang akan dituangkan oleh customer tentang baik buruknya produk yang kita jalankan. Nah, dengan perusahaan memperbaiki langkah-langkah tersebut, perusahaan itu pasti akan menciptakan rasa konsistensinya tinggi kepada customer. Dengan cara begitu, customer akan memilih dan membeli secara terus-menerus dan mempercayai perusahaan karena perusahaan itu memiliki konsistensi yang sangat tinggi untuk menjaga produk dan layanannya. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketujuh adalah motivasi. Budaya organisasi merupakan kekuatan tidak terlihat di belakang faktor-faktor organisasi yang kelihatan dan dapat diobservasi. Nah, dengan cara perusahaan memotivasi setiap karyawannya, pasti perusahaan itu akan mendapatkan feedback yang baik dari karyawannya, entah itu dari pelayanannya menjadi meningkat, cara pemasarannya menjadi meningkat, profit yang didapatkan oleh perusahaan jadi meningkat. Nah, motivasi ini perlu untuk meningkatkan kinerja karyawannya, karena motivasi itu memiliki peran yang sangat krusial ketika seorang karyawan itu mengalami suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh dirinya sendiri. Nah, karyawan itu perlu untuk berdiskusi juga atau mencari motivasi ke seorang atasan atau pemimpin langsung. Bagaimana sih cara menghadapi masalah ini? Nah, jadi posisi atasan ataupun pemimpinan langsung dari perusahaan tersebut harus bisa memberikan motivasi dan mengarahkan karyawan tersebut untuk bisa mengatasi masalahnya. Contoh seperti seorang karyawan pemasaran itu mengalami masalah karena pemasarannya tersebut tidak bisa atau tidak mencapai target yang perusahaan inginkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, karyawan itu harus mencari solusi atau meminta motivasi dari atasannya langsung ataupun dari pemimpinannya langsung. Karena dengan cara memotivasi, karyawan itu pasti memiliki rasa dan bisa meningkatkan rasa juangnya kembali untuk memperjualbelikan produk yang diinginkan, dan juga bisa meningkatkan kinerjanya, bisa meningkatkan pola pikirnya, juga bisa meningkatkan efektivitasnya dan juga produktivitasnya. Nah, untuk poin yang ke-8 itu ada kinerja organisasi. Budaya organisasi yang kondusif dapat menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja yang tinggi. Budaya organisasi yang kondusif menciptakan kepuasan kerja, etos kerja, dan motivasi kerja karyawan. Nah, dengan adanya kinerja organisasi ini, setiap karyawan harus memberikan etos kerja yang sangat tinggi kepada perusahaan. Karena di budaya organisasi, kinerja organisasi itu sangat penting dalam suatu organisasi. Karena dengan kinerja yang baik, perusahaan akan berjalan sesuai dengan keinginan dari atasan langsung. Nah, terus dan dengan adanya kinerja organisasi ini dapat meningkatkan rasa kepuasan kerja yang sangat mendalam dari karyawan ke perusahaan. Karena dengan adanya kinerja organisasi, karyawan jadi tahu dan jadi paham apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan oleh perusahaan.
Nah, jadi dengan kinerja organisasi yang baik, karyawan itu pasti memiliki rasa yang puas serta dapat memotivasi dirinya sendiri untuk bisa bersaing dengan karyawan yang lainnya untuk bisa mencapai profit atau target yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, untuk yang terakhir, dari peranan budaya organisasi dalam aktivitas organisasi itu keunggulan yang kompetitif. Budaya organisasi merupakan salah satu sumber keunggulan kompetitif. Budaya organisasi yang kuat bisa mendorong motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi, serta memberikan ketidakpastian yang memungkinkan kesuksesan organisasi dalam pasar dan persaingan. Nah, jadi dengan keunggulan yang kompetitif ini, setiap perusahaan itu dapat meningkatkan rasa konsistensi dan motivasi kerja mereka. Nah, jadi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sendiri, perusahaan itu harus bisa memberikan rasa yang untuk bisa memberikan motivasi kerja yang tinggi, memberikan hak-hak apa saja yang diinginkan oleh karyawan, dan juga karyawan bisa memberikan feedback yang baik ke perusahaan. Dengan cara begitu, keunggulan kompetitif itu pasti menjadi kesuksesan bagi suatu organisasi dalam pasar maupun persaingan global ataupun persaingan dari dalam negeri itu sendiri. Nah, untuk pembahasan yang kedua ada fungsi budaya organisasi bagi karyawan. Yang pertama, memberikan identitas dan loyalitas. Budaya organisasi sendiri bagi karyawan itu memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan identitas dan loyalitasnya. Nah, dengan adanya budaya organisasi yang baik dan SOP yang baik dan juga sistem manajemennya yang baik, pasti memberikan kesan yang baik dan kesan yang sangat mendalam bagi karyawannya. Dengan begitu, setiap karyawan itu memiliki rasa yang menjadi komitmen dan loyalitasnya. Dan juga waktu seleksi ataupun waktu wawancara kepada karyawan baru itu, perusahaan itu perlu memberikan pemahaman tentang SOP-nya itu bagaimana, tentang sistem manajemen kinerjanya itu gimana, terus apa aja yang perlu dikerjakan karyawan tersebut pada perusahaan. Nah, dengan begitu karyawan pasti bisa memberikan identitas dan loyalitasnya. Nah, untuk fungsi yang kedua ada karyawan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi. Nah, dengan peran dari budaya organisasi sendiri, karyawan itu menjadi tahu apa saja budaya organisasi yang ada di perusahaan tempat mereka bekerja. Dengan adanya budaya organisasi yang baik, setiap karyawan pasti akan merasa bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut, karena budaya organisasi tersebut memiliki SOP yang jelas dan juga tingkat kedisiplinan yang jelas, dan juga memiliki etika dan attitude yang jelas juga. Nah, untuk yang ketiga ada meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi dan tim. Nah, peran budaya organisasi itu dalam meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi dan tim itu memiliki peran yang sangat penting, karena berguna juga untuk meningkatkan rasa dan kerjasama tim yang ada di perusahaan. Dengan adanya peran budaya organisasi yang baik, pasti setiap karyawan dan atasan atau manajer yang bekerja di perusahaan tersebut pasti memiliki rasa dan rasa terhadap organisasi maupun tim yang mereka jalankan. Dengan adanya budaya organisasi yang baik ini, setiap karyawan pasti paham dengan karakteristik dan sikap dan sifat dari setiap tim yang mereka miliki. Nah, untuk fungsi budaya organisasi bagi karyawan,
yang selanjutnya ada mempermudah adaptasi terhadap lingkungan kerja. Nah, pasti di setiap perusahaan itu ada namanya seleksi dan mencari karyawan baru ya kan. Pasti ketika karyawan baru itu mendaftar ataupun wawancara di perusahaan tersebut, perusahaan tersebut atau di bagian divisi HRD-nya itu harus menjelaskan apa saja yang ada di perusahaan tersebut dan apa saja yang harus dilakukan di perusahaan tersebut. Nah, dengan cara tersebut perusahaan dapat mempermudah adaptasi karyawan baru terhadap lingkungan kerja mereka. Nah, untuk selanjutnya itu ada nilai dan norma organisasi yang berguna untuk membantu karyawan memahami budaya kerja. Dengan adanya budaya organisasi ini yang memiliki nilai atau value yang sangat penting bagi setiap perusahaan, pasti setiap karyawan itu akan memahami apa yang ada di budaya organisasi tersebut dan apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh setiap karyawan untuk memahami budaya organisasi kerjanya yang ada di perusahaan. Nah, di sini yang memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan atau membantu karyawan untuk memahami budaya kerjanya itu di bagian divisi HRD waktu wawancara atau evaluating. Nah, jadi peran HRD ini harus menjelaskan kepada setiap karyawan baru itu apa saja yang harus atau SOP apa saja yang harus diikuti atau ditaati oleh karyawan tersebut, karena budaya organisasi ini bersifat memaksa. Jadi semua karyawan wajib memahami budaya organisasinya, karena dengan adanya budaya organisasi yang baik, perusahaan pasti akan berjalan selaras dan struktur dengan keinginan perusahaannya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya dalam fungsi budaya organisasi bagi karyawan, yaitu mengurangi ketidakpastian dalam lingkungan kerja baru. Nah, jadi setiap karyawan baru itu pasti memiliki rasa ketidakpastian dalam lingkungan kerjanya. Apalagi ketika berpindah dari perusahaan lama ke perusahaan baru yang memiliki budaya organisasi itu yang berbeda dan pemimpin atau sikap pemimpin juga yang berbeda, dan juga perusahaan yang baru itu memiliki visi dan misi yang berbeda dengan perusahaan lamanya. Jadi karyawan ini memiliki rasa ketidakpastian dalam lingkungan kerja barunya karena ada beberapa perusahaan itu yang tidak menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan dan apa saja SOP yang harus diikuti oleh karyawan tersebut. Nah, untuk pembahasan dari fungsi budaya organisasi bagi karyawan ini, pembahasan selanjutnya adalah meningkatkan etos kerja dan inovasi. Nah, setiap karyawan harus memiliki etos kerja dan inovasi yang tinggi kepada perusahaan. Nah, jadi dengan meningkatkan etos kerja dan inovasinya, karyawan perlu untuk meningkatkan dan mencari inovasi-inovasi baru yang berguna bagi perusahaan untuk menciptakan profitabilitas bagi perusahaan. Dengan adanya inovasi baru ini, perusahaan jadi bisa menilai apakah karyawan tersebut memiliki etos kerja dan inovasi yang baik untuk meningkatkan jenjang karirnya, baik dari jenjang karir yang awalnya menjadi dari staff menjadi supervisor, yang dari supervisor menjadi manajer, dan perusahaan juga menilai ketika di posisi manajer ini apakah etos kerjanya dan inovasi kerjanya ini tetap stabil ataupun mengalami penurunan. Nah, dan jika ketika etos kerja dan inovasi
ketika di posisi manajer ini mengalami penurunan, perusahaan itu akan menilai atau mengevaluasi apa yang langkah yang harus diambil oleh perusahaan untuk supaya bisa manajer ini bisa meningkatkan etos kerjanya dan inovasinya kepada perusahaan kembali. Baik, untuk fungsi yang selanjutnya ada fungsi budaya yang mendukung inovasi akan mendorong kreativitas karyawan. Nah, setiap perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang baik pasti akan mendukung inovasi karyawannya supaya bisa mendorong kreativitas atau pola pikir karyawan tersebut. Nah, mungkin dengan contoh salah satu karyawan di perusahaan A memiliki inovasi yang ingin mengembangkan sistem ataupun produk yang karyawan itu inginkan. Nah, jadi atasan itu perlu menilai apakah langkah atau inovasi yang karyawan itu kemukakan ke atasan itu, apakah itu selaras dengan budaya atau visi misi dari organisasi tersebut. Nah, jika inovasi karyawan tersebut selaras ataupun sesuai dengan keinginan perusahaan, maka inovasi tersebut bisa dikembangkan, bisa dijalankan sesuai dengan apa yang karyawan tersebut inginkan. Karena dengan adanya inovasi dari karyawan yang tinggi dan juga bisa mendukung inovasi dari karyawan tersebut pasti akan mengalami rasa yang dihargai dan juga rasa loyalitas kepada perusahaan. Nah, untuk fungsi budaya organisasi bagi karyawan selanjutnya ada fungsi karyawan lebih proaktif dalam menciptakan solusi dan ide baru. Pasti setiap perusahaan itu tidak ada yang namanya selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada namanya permasalahan pada perusahaan, entah itu dari segi pemasok barangnya ataupun dari produknya dan ataupun dari cara pelayanan mereka. Nah, di sini karyawan yang lebih proaktif dalam menciptakan solusi dan ide barunya. Dengan solusi dan ide baru yang diberikan oleh karyawan, perusahaan itu bisa menilai, oh iya sih, solusi ini baik untuk perusahaan dan ide baru ini baik untuk perusahaan dan juga bisa meningkatkan harga profit pada perusahaan. Dan juga dengan solusi dan ide baru yang diberikan oleh karyawan, perusahaan itu bisa menjadi nilai lebih kepada konsumen ataupun customer yang mereka inginkan. Dengan memberikan solusi dan ide baru yang diberikan dari karyawannya, perusahaan menjadi tahu, oh ternyata karyawan ini memiliki pemikiran yang proaktif serta memiliki solusi dan ide baru yang sangat berguna bagi perusahaan. Dengan hal ini, perusahaan juga bisa menilai karyawan tersebut ternyata pantas atau enggak untuk dinaikkan jabatannya dari staff ataupun ke supervisor. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu fungsi budaya organisasi bagi manajer atau pemimpin. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Nilai budaya organisasi menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan visi organisasi. Nah, dalam membantu pengambilan keputusan ini, yang berperan penting dalam pengambilan keputusan yaitu adalah direktur utama pada perusahaan. Nah, jadi setiap perusahaan apabila mengalami masalah ataupun mengalami kendala ataupun ada inovasi ataupun ada namanya kompetitor yang memiliki produk yang lebih baik. Nah, itu yang
mengambil keputusannya itu adalah pemimpin tertinggi. Dan karena pemimpin tertinggi itu yang paling memahami apa visi dan misi perusahaan yang ingin dicapai. Nah, untuk yang kedua dalam fungsi budaya organisasi bagi manajer atau pemimpin, yaitu menetapkan standar perilaku, memberikan pedoman tentang bagaimana anggota organisasi harus bertindak, dan mencegah perilaku yang bertentangan dengan nilai organisasi. Jadi, setiap perusahaan atau pemimpin itu harus menentukan standar perilaku, etika, ataupun sopan dan santunnya terhadap yang sudah dicantumkan dalam SOP. Nah, jadi setiap pemimpin itu perlu memberitahu ke karyawannya bahwa standar perilaku yang mereka inginkan seperti pelayanan yang sopan terhadap karyawan, terus kosakatanya yang baik, terus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan begitu, dengan cara menetapkan standar perilaku yang tinggi kepada karyawan, perusahaan akan dapat disegani ataupun dapat dipercaya oleh banyak orang. Nah, untuk pembahasan yang ketiga dari fungsi budaya organisasi bagi manajer atau pimpinan, yaitu mengelola perubahan organisasi. Budaya yang fleksibel membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan dan juga bisa mengurangi resistensi terhadap kebijakan dan perubahan baru. Nah, dengan cara mengelola perubahan organisasi yang baik, pemimpin itu bisa tahu dan bisa menilai bahwa perubahan ini sangat berdampak signifikan atau enggak terhadap perusahaan. Kalau tidak, perubahan ini tidak signifikan bagi perusahaan, maka perusahaan perlu adanya beradaptasi dengan perubahan yang baru tersebut yang terjadi. Nah, jadi dengan mengelola perubahan organisasi yang baik, perusahaan bisa menilai dan beradaptasi secara pelan-pelan ke pasar yang ingin mereka capai. Karena setiap pasar yang ingin mereka capai pasti memiliki perubahan pola pasarnya tersendiri-sendiri. Nah, jadi dengan mengelola perubahan organisasi yang baik, perusahaan itu bisa menilai, bisa melihat, bisa mengevaluasi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan dalam pasar tersebut. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada dampak budaya organisasi terhadap aktivitas organisasi. Nah, yang pertama ada produktivitas dan efisien. Nah, budaya kerja yang baik meningkatkan kinerja individu dan tim dan meningkatkan efektivitas dalam penyelesaian tugas dan pekerjaannya. Yang kedua, stabilitas sosial dalam organisasi. Nah, dengan stabilitas sosial dalam organisasi dapat membantu tetap solid setiap karyawan meskipun terjadi perubahan internal dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, stabil bagi karyawan. Yang ketiga, daya saing organisasi. Budaya inovatif membuat organisasi lebih kompetitif di industri dan organisasi mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang tolak ukur keberhasilan perusahaan atau balance scorecard atau BS. Yang pertama ada perspektif finansial. Pada perspektif ini, perusahaan dituntut untuk meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan penerimaan melalui penjualan produk perusahaan. Selain itu, berguna juga meningkatkan efektivitas biaya dan utilitas aset sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, jadi setiap perusahaan itu perlu mengevaluasi perspektif finansialnya, karena dengan perspektif finansial yang baik dan juga bisa mengembangkan produknya, perusahaan itu pasti dapat meningkatkan efektivitas biaya, pendapatan, dan serta biaya pengeluaran dari perusahaan. Dan juga dengan perspektif finansial ini, perusahaan juga dapat meningkatkan utilitas aset. Nah, sehingga dengan aset yang sangat banyak, perusahaan ini dapat berjalan
dengan keinginan yang mereka inginkan, yang sesuai dengan visi dan misinya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada perspektif pelanggan. Perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan segmen pasar. Identifikasi secara tepat kebutuhan pelanggan sangat membantu perusahaan bagaimana memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, contohnya pelanggan menginginkan sebuah handphone. Nah, tapi pelanggan tersebut menginginkan handphone itu yang berbeda dari orang lain, ya kan? Nah, atau yang disebut limited edition. Nah, jadi perusahaan harus bisa mengetahui dulu secara rinci apa saja spek-spek yang diinginkan oleh customer tersebut. Terus yang kedua, perusahaan juga harus bisa tahu atau menilai berapa sih biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat handphone tersebut yang limited edition itu. Nah, terus yang ketiga, perusahaan perlu mengetahui item-item apa saja yang diinginkan oleh customer tersebut. Nah, jadi dengan langkah ketiga itu, perusahaan itu bisa menilai pelanggannya itu membutuhkan itu produk yang bagaimana. Nah, jadi perspektif pelanggan ini sangat penting bagi perusahaan guna menilai dan mengevaluasi apa yang diinginkan oleh pelanggannya. Nah, untuk yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Perusahaan harus mengidentifikasi proses-proses yang paling kritis untuk mencapai tujuan peningkatan nilai bagi pelanggan atau perspektif pelanggan, dan tujuannya untuk meningkatkan nilai finansial. Nah, jadi perspektif proses bisnis internal ini perusahaan harus mengidentifikasi dulu apa saja yang terjadi di dalam perusahaannya. Nah, dan juga perusahaan harus bisa menilai bagaimana sih cara perusahaan untuk mengatasi kritis yang terjadi dalam perusahaan itu sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan dan juga bisa meningkatkan nilai bagi pelanggan. Nah, dengan menilai perspektif atau perspektif proses bisnis internal ini, perusahaan juga perlu mengamati terlebih dahulu apa saja yang diinginkan oleh konsumennya. Untuk yang keempat, yang terakhir itu ada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, memberikan infrastruktur yang memungkinkan tujuan-tujuan ambisius dalam ketiga perspektif itu tercapai. Nah, jadi dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini, perusahaan itu bisa memberikan infrastruktur yang memungkinkan sehingga keinginan yang perusahaan ingin capai yang ambisius, perusahaan itu perlu menilai dulu apa saja yang diinginkan dan infrastruktur, dan menilai berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan adanya perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini bisa memberikan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ambisius dalam ketiga perspektif yang sebelumnya saya jelaskan itu bisa tercapai. Nah, kesimpulan materi dari pembahasan ini adalah budaya organisasi memiliki peran yang krusial dalam membentuk identitas, perilaku, komitmen anggota organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, serta mengurangi konflik internal. Selain itu, budaya organisasi juga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, menetapkan standar perilaku, serta mengelola perubahan dengan lebih efektif. Ketika budaya organisasi selaras dengan visi dan nilai perusahaan, maka karyawan akan lebih loyal, produktif, dan memiliki keterikatan emosional terhadap tempat kerjanya. Nah, untuk selanjutnya ada studi kasus dari penjelasan atau pemaparan materi ini. Peranan budaya organisasi dalam loyalitas karyawan di Grand Hyatt Jakarta.
Nah, dari latar belakang yang pertama, Grand Hyatt adalah hotel bintang 5 yang bergantung pada kualitas pelayanan tinggi. Loyalitas karyawan menjadi faktor utama dalam mempertahankan standar pelayanan. Namun, industri perhotelan umumnya memiliki turnover karyawan yang lebih tinggi. Nah, peranan budaya organisasi di sini yang pertama ada menyatukan anggota organisasi, yang kedua meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, dan yang ketiga mengurangi konflik dalam organisasi. Nah, tantangan apa sih yang dihadapi di Grand Hyatt Jakarta ini? Yang pertama ada perbedaan kepuasan kerja antar departemen. Yang kedua, kurangnya keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, tingginya tuntutan kerja yang dapat memicu stres dan turnover. Nah, untuk yang selanjutnya ada fungsi budaya organisasi dalam meningkatkan loyalitas karyawan pada Grand Hyatt Jakarta. Nah, implementasi budaya yang pertama adalah implementasi budaya organisasi di Grand Hyatt Jakarta. Nilai inti dari perusahaan Grand Hyatt ini yang pertama ada hospitality, yaitu keramah tamahan, kesopan santunan, sikapnya dan etikanya yang baik, serta kerjasama tim dan excellent. Terus selanjutnya ada kepemimpinan yang suportif. Nah, dengan cara Grand Hyatt sendiri memberikan kepemimpinan yang suportif dengan cara memberikan penghargaan, pengembangan karir dan dukungan emosional. Nah, dalam Grand Hyatt sendiri komunikasi itu bersifat terbuka karena meeting rutin dan sistem feedback pada karyawan. Terus yang kedua ada fungsi budaya organisasi yang mendukung loyalitas. Fungsi budaya organisasi memberikan rasa aman dan penghargaan terhadap kontribusi karyawan, sehingga mereka lebih loyal terhadap perusahaan. Nah, kesimpulan dari study case di atas yaitu tentang hotel Grand Hyatt di Jakarta. Budaya organisasi yang kuat terbukti meningkatkan loyalitas karyawan. Nilai inti, kepemimpinan, dan komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan Grand Hyatt Jakarta dalam membangun lingkungan kerja yang positif, serta dapat meningkatkan budaya organisasi secara terus-menerus dan menjaga komitmen serta kepuasan karyawan di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.